Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darin amin. Al-bab sadis wa salasun, bab yang ke-36 dalam kitab Fusulul Ilmiyah. Tentang masalah anjuran untuk menjauh dari dunia, atau kata lain az-zuhud, membenci dunia atau tidak mencintai dunia, atau kata lain tidak menjadikan dunia itu ke dalam hatinya, tapi hanya sebatas di tangannya kalau punya. Terus hatinya diisi apa? Diisi akhirat, ya gitu ya. Hatinya diisi akhirat. Walamma nazala qauluhu ta'ala, dan tatkala turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Tidakkah barang siapa yang telah Allah lapangkan, syaraha alam nasrah ya, telah Allah lapangkan dadanya atau hatinya lil islami, untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka Islam itu maka dia adalah di atas cahaya, maka Islam itu adalah cahaya min rabbih, dari Tuhannya. Sa'aluhu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberi salawat dan salam kepada Nabi, andalika syarah, tentang kelapangan tersebut. Maksudnya Allah kalau sudah apa tadi? Kata Nabi, kata Allah, bukankah barang orang yang telah apa tadi? Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Terus masalah dalam lapang ini maksudnya apa? Sahabat bertanya, maksudnya dilapangkan tuh hatinya bagaimana? Jadi Allah, manusia itu kalau sudah beriman pada Allah, Islam, taslim, gitu ya, pasrah diri kepada Allah, beriman, maka Allah akan melapangkan dadanya, nah, gitu. Lah, maksud dilapangkan itu maksudnya bagaimana? Katanya sahabat bertanya, maksudnya ya apa Nabi? Dilapangkan itu maksudnya bagaimana? Faqala, maka Nabi menjawab, innan nur, sesungguhnya cahaya Allah, ya kan, Islam itu kan cahaya Allah. Idza dakhalal qalba, apabila sudah masuk ke dalam hati, insyaraha lahus sadr, maka menjadi lapanglah. Wan fasaha, infasah itu meluas gitu hati ya, tidak sempit lah. Jadi hati itu kalau sudah meluas enak gitu, gampangan, tidak gampang sumpak gitu ya, tidak gampang susah. Ada sesuatu tidak gampang apa tadi, kaget gitu ya, moro berubah pikirannya. Faqala kemudian faqalu hal lidzalika min alamah, sahabat bertanya, apakah hal itu ada tandanya? Tandanya bagaimana ya Rasulullah? Kalau hati itu sudah lapang, luas, ketika sudah masuk Islam, tandanya bagaimana? Kalau itu kan tadi, kalau sudah dimasuki oleh cahaya oleh Allah dengan Islam itu, masuk cahaya Islam ke dalam hati, kemudian hatinya menjadi lapang, luas, dadanya maksudnya, dada hati gitu ya. Sodr itu dada aslinya, cuma di sini itu ungkapan. Bukan dadanya ini yang di dalamnya maksudnya, hatinya. Nah, gitu ya. Bagaimana tandanya? Orang tuh kalau hatinya lapang sehingga jadi lapang dan meluas,
gampangan hatinya. Hati lapang dan luas itu maksudnya bagaimana tandanya? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab ketika ditanya, apa tandanya Nabi? At-tajafi andaril ghurur. Menjauh dari kampung al-ghurur. Kampung apa tadi? Dar itu rumah atau ya, rumah al-ghurur yang penuh dengan tipuan, ghurur. Wal inabah dan kembali, tajafi merenggang atau menjauh dari tempat atau ya, tempat al-ghurur, rumah tempat al-ghurur tipuan, wal inabah ila daril khulud, dan mendekat kembali kepada tempat al-khulud yang kekal. Apa maksudnya? Tempat tipuan al-ghurur itu maksudnya dunia. Kalau daril khulud itu adalah kampung apa tadi? Tempat yang kekal adalah akhirat. Lalu kenapa dunia kok disebut tempat ghurur? Ya karena dunia ini adalah tipuan semua. Apa yang enggak menipu di dunia? Ya. Di dunia ini adalah semuanya menipu. Gitu ya. Dan tidak ada dunia itu enak, mesti dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak enak. Ya. Hal-hal yang sifatnya enak itu mesti sifatnya tidak lama, ya kan ya, tidak lama, sebentar saja. Kemudian sesuatu yang nikmat itu juga sebentar menikmatinya, padahal untuk mencapai nikmat di dunia itu sengsaranya luar biasa. Tapi ketika dinikmati, maka nikmat tadi sifatnya sebentar, dan sebentarnya ini setelah itu menjadi hal yang sangat jijik. Kebanyakan begitu. Satu contoh ya, orang makan itu kan nikmat kan. Kita makan nasi, nikmat. Kalau nikmat ya. Nikmatnya berapa lama? Ya ketika makan itu toh. Apalagi dia ketika menikmatinya itu dengan tanpa perhitungan, kelewat batas, tambah nikmatnya sebentar toh. Paling makan 10 menit. Setelah itu yang terjadi badannya kaku semua. Duduknya yang tadi biasa gini jecek, akhirnya begini. Keluarkan. Bentar lagi mules kemana? Kamar mandi. Ya, setelah kamar mandi keluar dilihat, ya itulah tadi yang kita nikmati. Ya. Terus apa namanya? Nyarinya berbulan-bulan. Proses untuk mendapatkan nikmat tadi berbulan-bulan. Ya, mulai nanam padi berapa bulan? Yang punya sawah. Nanam padi itu hampir 4 bulan. Kalau sekarang 4 bulan, kalau dulu 6 bulan, setengah tahun dulu. Karena tidak ada kimia, kalau zaman dulu lama, tapi barokah. Zaman sekarang biasanya 6 bulan dulu, sekarang diperkecil dengan bahan-bahan kimia menjadi 4 bulan. 4 sampai 5. 4-5. Jadi kalau nanam sekarang Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah baru panen. Lama kan? Setelah panen tidak langsung dimakan, tidak dijemur dulu. Wis jemur gatelan, ya gitu ya. Setelah jemur kering, diseleb dulu. Setelah seleb ditilii gabahnya, kemudian tinggal berasnya. Lama ini prosesnya. Setelah itu dia apa? Langsung dimakan? Tidak juga. Ya, dia apa kan? Dimasak dulu. Ya, dimasak baru jadi. Sebuah, ya, enggak ada yang langsung instan, enggak ada di dunia. Apa di dunia instan? Enggak ada. Malah yang instan itu ya berbahaya, tapi tetap instan ini proses dari lama. Ya, dunia menipu. Ya, alang ini tok, gitu ya. Apapun dunia itu memang kata Allah memang menipu. Ya.
kita berusaha gitu ya, pingin mencapai kenikmatan apa mungkin, bos usaha, banting tulang. Setelah itu, setelah mendapatkannya, nikmatnya sebentar saja, tak tek, ini tak. Ya. Mungkin yang sudah dewasa ya, orang rabi, kan ya rabi. Kan orang kalau nggak tahu rabi kan bayangannya, masya Allah rabi. Setelah rabi, yang nggak tahu itu merasa, enak ya rabi, ya. Enak ya rabi. Dikara, nanti itu kan sebentar karaknya, ya. Tapi prosesnya lama kan, nyarinya gini. Nanti biayanya jutaan, pestanya berapa puluh juta. Wah katanya kayak, enak rabi. Setelah rabi, ya ngene tak, ya, ngene tak sudah mari. Soronya saya mati, nggak ada yang nikmat di dunia. Ya. Terus yang nggak punya anak lihat orang, enak ya, enak ya dua anak ya, iya nggak tahu sorone, ya begitu. Ya. Enak ya duwe wake lo, ojo ndelok duwe nyarinya dari kemarin ke gak ditelok, ya apa dia macul, ya apa dia usaha. Enak ya, wes dadi sarjana, iya sekarang jadi sarjana. Dari dulu sekolah mulai bayi itu playgroup, ya, TK, MI, SD, SMP, SMA, kuliah, baru dia enak hidupnya punya uang. Berarti berapa puluh tahun, berapa tahun dia usaha. Yes. Setelah punya uang ngono-ngono tok sudah. Ya, ndak lama dinikmati mati. Dunia menipu. Mau ya? Makanya kenapa dunia itu disebut dunia tempat tipuan ya, karena menipu. Nikmatnya sebentar saja. Nah, gitu. Nyarinya soronya luar biasa. Lamanya luar biasa. Tapi menikmatinya sebentar aja. Uang ya. Kita kerja berapa nih? Kerja sehari. Kalau orang pekerja dapat 70.000. Anggap dapat 10.000 lah. Anggap dapat 100.000. 100.000 itu sebenarnya kalau dituruti ya sekali entek gitu ya. Masuk ke warung nanti tinggal 50.000. Ya. Nasi berapa? Enggak ada nasi 5.000, enggak ada ya, enggak ada. Paling murah itu 10.000 itu 10.000 tuh dapat tempe satu. Ya. 10.000 100.000 beli beras sudah sekarang hampir 20.000, mahal sekarang. Yes, ya, dunia menipu. Kedang akhirat itu adalah darul khulud, adalah tempat kekal. Selain kekal, akhirat itu selain kekal dan instan. Maksudnya nanti menikmatinya tuh instan tanpa usaha kalau akhirat. Tinggal dia ini pingin kerentek sudah jadi. Ya, kalau di akhirat enggak usah usaha. Ya. Pingin buah-buahan enggak usah menek, jatuh nanti ente. Ya. Pingin buah-buahan, jadi buahnya langsung nunduk sendiri, siap dimakan. Ada burung terbang, pingin sate burung, langsung burungnya jatuh terbuat sate sendiri. Ya, kalau akhirat begitu. Maka di Quran qutufuha daniyah, dahan-dahannya buah itu daniyah, dekat sekali. Jadi apa tadi? Tinggal metik. Bukan berarti, maksudnya ketika kita pingin buah dahan itu langsung moro sendiri, siap untuk diambil. Pengen apel ya, pengen dekan ya, gitu ya. Langsung sudah kelapa itu nggak usah menek ente. Langsung jatuh sendiri, atau mungkin kalau pengen diambil terserah seinginnya apa. Ingin diambil berarti nanti dia siap untuk diambil. Kalau ingin jadi langsung jadi. Nah, itu akhirat dan kekal. Ya. Nikmatnya selalu bertambah, kalau nikmatnya selalu bertambah. Beda dengan dunia, kalau dunia nikmatnya berkurang. Ya. Sekarang kita makan gulai, ada gulai. Gulai yang sekarang yang jadi, nanti diinget makan lagi sudah tidak enak sudah.
Enak tadi yang asli hangat-hangat. Nah, gitu ya. Kalau akhirat enggak. Kalau akhirat itu sekarang makan, nanti nikmatnya tambah, lebih nikmat dari yang sekarang. Gitu, terus menerus begitu. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Enggak ada belengar gitu ya. Nah, kemudian wal isti'dadil maut qabla nuzulihi, dan bersiap-siap untuk kematian qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian. Ini tandanya orang yang sudah dilapangkan dadanya oleh Allah gara-gara nur yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam tadi. Ya. Nur iman ya. Ini tandanya orang yang sudah dilapangkan dadanya oleh Allah dengan nur tadi. Jadi apa tadi? Orang yang kalau dilapangkan dadanya oleh Allah, dimasukin nur oleh Allah, dadanya lapang, maka dia ini akan punya sifat membenci dunia ya, dan lebih cinta akhirat. Ini ya. Jadi pikirannya itu adalah akhirat. Nah, gitu ya. Wal isti'dad lil maut qabla nuzuli, dan bersiap-siap isti'dad, bersiap-siap lil maut untuk kematian qabla nuzulihi, sebelum datangnya mati. Jadi sebelum datang itu sudah siap-siap. Kenapa? Karena yakin mati itu pasti datang. Ya. Kemudian waktunya kapan tidak ada yang tahu. Entah mungkin 10 tahun lagi, entah mungkin setahun lagi, entah mungkin besok, bisa jadi setelah ini mati, nggak ada yang tahu. Karena mati itu misteri. Ya. Datangnya itu enggak ada yang tahu, kepastiannya enggak ada yang tahu. Yang pasti bakal datang. Ya. Yang pasti bakal datang, tapi waktunya enggak ada yang tahu kapan datangnya. Sehingga orang yang cerdas maka akan menyiapkannya sebelum datang. Karena kalau enggak disiapkan maka gagal hidupnya. Kalau enggak disiapkan gagal nanti. Ya. Jadi harus disiapkan. Faman ta'ammala hadhil ayat al-karimah, dan barang siapa yang ta'ammal itu merenungkan. Faman ta'ammala, maka barang siapa yang ta'ammala, merenungkan, mengangan-angan gitu ya. Hadhil ayati, ayat ini, hadhil ayatil karimah, ayat yang mulia ini, wa hadhil ahaditsis sahihah, dan hadis-hadis yang sahih ini, wa ma fi ma'nahu minal ayatil kitabil aziz wal ahaditsin nabiyah, dan apa yang semakna dengan dia daripada ayat-ayat kitab al-aziz yang mulia Al-Quran, wal ahaditsin nabawiyah, dan hadis-hadis nabawi, hadis-hadis nabi, wa ma ja'a an salihis salaf rahimahullah ta'ala, dan apa yang datang atau kalam-kalam ya, kalam-kalam hikmah yang datang dari pembesar-pembesar salaf yang terdahulu, min akabiris sahabah, dari pembesar-pembesar sahabat, seperti kalamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, Sayyidina Umar dan lain-lainnya, terlebih kalamnya Sayyidina Ali, nasihatnya Sayyidina Ali, itu banyak tentang bagaimana masalah dunia nanti yang bakal juga akan disebutkan yang sudah dibahas sebagian ya di di bab yang ke-40, kalamnya mereka, perilaku mereka gitu ya, sifatnya mereka dalam menghidupi mereka hidup di dunia, zuhudnya mereka bagaimana ya. Kalau kita merenungkan hal itu, wasolih tabi'in, dan orang-orang soleh daripada kalangan tabi'in, wat tabi'in lahum bi ihsan, dan para pengikut mereka tabi'in lahum, dan orang yang mengikuti mereka para tabi'in, berarti tabi'in dengan kebaikan. Wa kana muqinan billahi wa rasulihi, dan dia orang tadi iman kepada Allah dan Rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa ma fihi, dan apa yang ada di dalamnya, iman pada Allah, iman pada hari akhir ya.
Kemudian dan beriman wa ma fi, dan beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Ya. Beriman kepada apa yang ada di dalamnya minal wa'di, dari apa tadi? Wa'ad, janji Allah, wal wa'id, dan ancaman-ancaman Allah. Iman pada janji Allah. Janji apa? Janji sorga gitu ya. Kalau berbuat soleh, iman, nanti apa tadi? Dia mendapatkan sorga, itu janji. Kalau wa'id itu ancaman. Barang siapa yang durhaka misalkan, yang membangkang maksiat misalkan, maka akan dihukum di neraka, ini namanya ancaman. Ya, jadi kalau hal kebaikan namanya janji. Kalau untuk siksa namanya apa? Ancaman. Wal azab, dan azab, ini hal-hal yang ada di dalam akhirat maksudnya. Wal azabil alim, wal azabil alim, dan azab yang pedih lil kafirin wal fasikin, untuk orang kafir dan orang fasik. Wa minan na'imil mukim fi jannatin na'im, dan daripada nikmat yang mukim, ya, yang apa ini?